Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami boleh bersama-sama beribadah, berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan setiap puji-pujian kami kepada Tuhan, dan juga untuk mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami semua, seluruh jemaat, supaya firman-Mu ini boleh kami dengar dengan serius, boleh kami dengar dengan sungguh-sungguh, supaya firman-Mu ini firman yang mengubahkan kehidupan kami. Hal-hal yang Tuhan ingin kami perbaiki dalam diri kami, boleh kami perbaiki melalui firman-Mu di siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, di hari Minggu ini adalah tertulis dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 32. Kitab Kejadian 18 ayat 22 sampai yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop permohonan Abraham untuk Sodom. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berkata, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu, bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri dan berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, tema firman Tuhan untuk kita semua adalah doa memohon keselamatan. Doa memohon keselamatan. Tangihang mengidohon haluaon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sadarkah kita
bahwasanya dunia kita saat ini sedang rusak? Sadarkah kita saat ini bahwasanya perbuatan-perbuatan, dosa-dosa, kebobrokan moral saat ini sedang terjadi di dunia kita saat ini? Ketika kita setiap hari mungkin mengikuti berita, baik itu dari handphone, dari televisi, kita akan menemukan berbagai kasus kejahatan, dosa-dosa yang membuat kita mungkin sangat bersedih hati. Hati kita iba karena betapa bejatnya, betapa semakin jahatnya zaman saat ini. Tidak jarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita melihat saat ini kasus pembunuhan, bahkan seorang istri yang membunuh suaminya, atau seorang suami yang membunuh istrinya, atau mungkin membunuh anaknya, membunuh orang tuanya. Kasus kejahatan pembunuhan bukan sebuah kasus yang baru lagi. Begitu banyak kasus-kasus yang kita dengar, yang kita lihat di layar televisi ataupun di handphone kita. Bukan hanya itu, pelecehan seksual pun terjadi. Orang tidak ada lagi takutnya melecehi anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri. Pertanyaannya adalah, dunia ini saat ini sedang berjalan dalam menuju yang ke arah yang mana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bukan hanya kasus ini yang kita temukan. Bukan hanya kasus di dalam keluarga, di dalam rumah tangga yang mengalami banyak kasus-kasus seperti ini. Bahkan di tengah-tengah pemerintahan pun kita mendengar ada juga kasus korupsi. Kenakalan remaja semakin melonjak. Moral semakin bobrok dari tahun ke tahun, zaman ke zaman. Begitu banyak dosa-dosa yang kita lihat, atau mungkin bukan hanya kita saksikan, atau jangan-jangan kita juga sebagai penikmat dari dosa itu sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, realita yang terjadi saat ini, dunia yang sedang tidak baik-baik saja oleh karena perbuatan, oleh karena ketidaksadaran dari kita sendiri sebagai manusia yang telah Tuhan ciptakan, merupakan kisah dari Sodom dan Gomora. Kisah yang kita baca hari ini akan mengupas kembali bagaimana kisah Sodom dan Gomora yang sangat-sangat bobrok moralnya di hadapan Tuhan. Mereka yang tidak takut akan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini memang tidak secara jelas dalam teks ini, dalam teks Kejadian menjelaskan dosa apa yang telah Tuhan lihat, Tuhan saksikan atas Sodom dan Gomora. Tetapi beberapa teks mencatat, yaitu teks Kejadian pasal 13 ayat 13 juga dikatakan bahwasanya Sodom itu sangat berat dosanya di hadapan Tuhan. Bahkan nanti kalau kita memperhatikan lebih lanjut lagi di pasal 19 juga dijelaskan, pasal 19 ayat 1 sampai 5 nanti, bagaimana Sodom dan Gomora itu yang melakukan pelecehan seksual secara paksa. Kitab Yehezkel juga mencatat bahwasanya di dalam Sodom dan Gomora itu orang-orangnya tidak berlaku adil. Mereka egois, tidak peduli dengan orang yang lain. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Jadi bukan hanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sodom, tetapi juga rasa kasih terhadap sesama tidak ada. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam konteks zaman kita yang semakin jahat ini, pertanyaan saya untuk kita semua adalah, apakah masih ada di antara kita yang iba akan kondisi,
akan sikap orang-orang yang saat ini kita saksikan yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seberapa ibahkah, seberapa sedihkah hati kita ketika kita mendengarkan berbagai isu kasus kejahatan yang secara berlebihan hari demi hari. Apakah hati kita iba? Atau kita merasa biasa-biasa saja terhadap kejahatan-kejahatan? Apakah kita tidak mau tahu? Atau kita hanya sekedar penonton dari setiap kasus-kasus yang kita temukan setiap harinya? Melalui firman Tuhan, kita akan belajar bagaimana seorang Abraham yang tahu bahwasanya Tuhan yang telah melihat keadaan kejahatan dari Sodom itu. Dan dia juga sadar bahwasanya Tuhan akan bertindak akan perbuatan Sodom dan Gomora itu. Maka apa yang dilakukan oleh Abraham dan juga yang menjadi pembelajaran bagi kita, yang menjadi refleksi bagi kita, saudara-saudariku yang terkasih, amang inang ditiki hitam membege aka barita aka hajahaton nata aida di bagasan Portibion. Ahadun nata ulahon. Apakah kita mengatakan urusan namanya dah kuboto? Apakah kita menjadi orang yang tidak mau tahu? Saya tidak terlibat di situ. Itu urusannya, mau melakukan apapun, pelanggaran apapun, kejahatan apapun, saya tidak peduli. Tetapi kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana sosok Abraham yang tahu bahwasanya berita tentang kejahatan Sodom itu telah sampai kepada Tuhan. Maka di ayat yang ke-22 yang kita baca, saya akan bacakan sekali lagi. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk mengetahui teks ini secara baik dengan jelas, maka kita penting untuk mengetahui konteks sebelumnya, latar belakang sebelumnya. Maka Bapak Ibu, di ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini, berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh berat dosanya. Artinya, kejahatan, perbuatan Sodom dan Gomora telah sampai ke Tuhan, maka akan ada tindak lanjut dari perbuatan yang dilakukan Sodom dan Gomora. Maka pada siang hari ini ada beberapa hal yang sangat penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, doa meminta keselamatan diawali dari kesadaran akan murka Allah. Doa meminta keselamatan diawali dari kesadaran akan murka Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Abraham adalah seorang bapak orang percaya. Abraham adalah seorang yang mengenal Tuhan dan juga seorang yang bergaul dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Jadi Abraham sendiri kenal bagaimana sifat dari Tuhan itu. Abraham tahu bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang akan menghukum orang berdasarkan perbuatannya masing-masing. Abraham juga tahu bahwasanya Tuhan itu Tuhan yang adil dan juga berbelas kasihan. Maka kesadaran, pengenalan akan Allah, akan Tuhan itu membuat Abraham datang dan berdiri di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita membaca nanti di dalam TB1 dengan sangat jelas, ini diberikan judul doa syafaat Abraham. Nah, Abraham berdoa kepada Tuhan. Abraham
sedang bermohon kepada Tuhan. Maka seperti yang sudah saya bacakan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Abraham mengatakan, bagaimana jika ada 50 orang benar di sana? Apakah engkau akan melenyapkan kota itu? Setelah dikatakan 50, semakin turun lagi, 45, 40, 30, 20, 10. Ternyata tidak ada. Tidak ada orang benar yang ditemukan di Sodom. Tetapi pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mengapa Abraham sungguh-sungguh dan juga bertekun, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan? Dia tidak putus asa. Sekalipun doanya pada saat itu tidak langsung dijawab, tetapi lagi dan lagi, dia terus memohon kepada Tuhan. Pertanyaan yang sangat sederhana bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Seberapa sering kita berdoa? Dan seberapa sungguh-sungguh kita berdoa? Dan seberapa yakin kita akan doa kita? Mungkin Bapak, Ibu memiliki pengalaman ketika berdoa, suatu kali berdoa, doanya tidak dijawab. Maka stop, tidak berdoa lagi. Tidak ada gunanya. Doaku toh juga tidak dijawab. Tetapi kegigihan, ketekunan Abraham untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan, memohon, mengidohon haluaon. Karena ada sebuah keyakinan, ada sebuah pengenalan akan Tuhan itu. Abraham sadar Tuhan itu adalah Allah yang adil dan juga Allah yang kasih. Abraham paham benar. Abraham tahu siapa yang dia yakini dan kepada siapa dia harus datang. Maka ada sebuah lagu yang mengatakan, namun ku tahu yang ku percaya dan yang ku yakin akan kuasanya. Abraham yakin akan kuasa doa itu. Maka sungguh sangat menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita nanti melihat teks Kejadian pasal 19, doa Abraham pada pasal yang ke-18 dijawab oleh Tuhan, yaitu Lot diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bisa saja Abraham tidak mau tahu dengan hal itu. Yang penting dirinya selamat. Apa urusanku ketika Sodom itu dimusnahkan? Yang penting aku selamat. Untuk apa aku peduli dengan Sodom? Kan diriku kan bersama dengan keluarga aku kan baik-baik saja. Untuk apa aku bersungguh-sungguh, bahkan aku sujud, aku berlutut kepada Tuhan? Untuk apa? Tetapi Abraham pun sadar di Sodom itu ada keponakannya Lot. Maka dia terus-menerus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Karena dia sadar Tuhan adalah Allah yang adil, yang akan menghukum orang berdasarkan perbuatannya. Keadilan Allah yang dipahami oleh Abraham membuatnya datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah, tadi kita yang pertama, doa memohon keselamatan didasari oleh kesadaran akan murka Allah. Maka yang kedua yang akan kita renungkan adalah doa memohon keselamatan untuk sesama merupakan ekspresi kasih. Bukti ni holong na oro hita mananyakon akadongat colma aka keluarga na taholongi. Molo hita terus mananyakon nasida ima tadana hita manghaholongi. Abraham dalam teks ini memperlihatkan bahwasanya dia sungguh mengasihi Lot, sehingga dia dengan tekun berdoa kepada Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan, supaya Lot diselamatkan oleh Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, seberapa seringkah Bapak, Ibu
berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk keluarga yang kita kasihi. Apakah engkau pernah berdoa untuk mereka? Apakah engkau ketika engkau melihat keluargamu, ketika melihat saudaramu atau sesamamu yang hidupnya tidak benar, yang hidupnya terus-menerus menikmati dosa, hidup dalam kejahatan, apakah engkau rindu supaya dia mengalami pertobatan? Di manakah posisi kita saat ini? Seberapa ibakah kita akan keluarga kita? Seberapa kasihankah kita terhadap orang-orang di luar sana yang tidak tahu akan kebenaran, mungkin udah tahu kebenaran tetapi tidak dilakukan, tidak mau taat? Seberapa seriuskah kita akan hal itu supaya mereka diselamatkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, doa kita merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita. Doa kita sebagai tanda bahwa kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sanak saudara kita, mungkin lingkungan tempat di mana kita tinggal. Pertanyaannya juga adalah, adakah orang yang saat ini engkau sebut, Bapak Ibu sebut dalam doamu, karena engkau melihat hidupnya, karena engkau melihat dengan jelas cara hidupnya? Atau mungkin apakah saat ini juga, apakah kita berdoa untuk negara kita, untuk orang-orang yang ada di dunia ini, di tempat di mana kita tinggal, di Indonesia ini? Setiap kejahatan, setiap perbuatan, setiap hal-hal, isu-isu yang membuat hati kita sangat iba, sangat takut, karena kejahatan itu seolah-olah dianggap biasa. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, isu pembunuhan, pelecehan seksual dianggap mungkin sebagai isu yang biasa saja karena udah terus-menerus berita itu. Sungguhkah dan pernahkah engkau berdoa untuk orang tuamu, untuk keluarga kita, mungkin untuk bangsa ini, supaya dipulihkan dari setiap keberdosaan dan kejahatan, supaya mengalami pertobatan yang sejati? Karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Maka ketika Tuhan pun menyelamatkan Lot itu bukan karena perbuatannya sendiri, karena tidak ada dicatat Lot itu diselamatkan oleh karena perbuatannya, usahanya tidak ada. Tetapi Abraham terus-menerus berdoa. Tuhan memperhitungkan iman dari Abraham, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dari firman Tuhan pada minggu hari ini, saya mengajak kita untuk berefleksi sejenak. Apakah engkau sadar bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja? Bahwasanya kejahatan semakin merajalela. Setiap hari begitu banyak isu-isu yang mungkin menakutkan. Bahkan tidak tahu sampai kapan kejahatan terus merajalela. Apakah yang engkau saksikan? Apakah yang Bapak Ibu saksikan membuat hati kita iba dan juga rindu supaya setiap orang pelaku dari kejahatan itu yang tidak mau berubah itu, rindukah engkau supaya mereka mengalami pertobatan, supaya mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih,
kita tidak akan pernah mungkin bisa berdoa untuk orang supaya mereka diselamatkan ketika kita sendiri pun tidak yakin akan keselamatan kita. Apakah engkau percaya bahwasanya Tuhan akan memberikan pengampunan kepada orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, menyesali dan juga meninggalkan dosanya? Pandanglah dan lihatlah betapa dunia kita ini sangat jahat. Orang-orang yang di dalamnya. Atau jika sekiranya mungkin kita yang ada di gereja ini, kita sebagai penikmat dari dosa itu, kita sebagai penikmat dari kejahatan itu, sudikah engkau untuk meninggalkan dosamu? Maukah engkau meninggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk supaya engkau menyadari itu tidak dikehendaki oleh Tuhan? Maukah engkau bertobat supaya engkau selamat? Karena perbuatanmu tidak akan pernah bisa menyelamatkan engkau. Yang kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita belajar dari Abraham, imannya, kasihnya, kita pun penting belajar tentang sifat Allah kita. Allah kita adalah Allah yang adil dan juga Allah yang kasih. Allah yang tidak suka dengan dosa. Allah yang tidak senang dengan dosa. Maka Dia akan bertindak. Pemahaman kita akan sifat Allah harus menggugah hati kita untuk mau bertobat segera. Tinggalkan dosa itu. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang hidupnya hidup dalam dosa. Allah kita adalah Allah yang kasih dan adil. Dia akan menyatakan keadilannya menurut perbuatan kita masing-masing. Tetapi kabar baiknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Allah yang adil itu akan menghukum dosa. Maka apa yang Allah kerjakan untuk menyatakan keadilan dan kasih-Nya? Maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya aku, Bapak, Ibu yang berdosa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang dituliskan di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang meninggalkan dosanya, maka dia akan diselamatkan. Sadarilah akan kasih Tuhan yang terus-menerus merindukan sebuah pertobatan dari kita. Tuhan ingin supaya kita bertobat dari dosa kita, meninggalkan dosa kita, dan kita selamat. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Sama sekali tidak ada yang bisa menyelamatkan selain daripada Tuhan Yesus. Hanya kasih-Nya melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di akhir dari khotbah ini, saya kembali memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah Bapak, Ibu, apakah saya, apakah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini merindukan supaya orang lain diselamatkan? Apakah kita sudah menjadi pendoa di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman yang semakin jahat ini? Atau kita hanya sekedar penonton, bahkan penikmat dari kejahatan itu sendiri? Jika sekiranya itu ada di antara kita, mari kita tinggalkan. Tetapi jika sekiranya kita sudah tahu, kita sudah mengalami keselamatan, kita sudah memiliki kepastian keselamatan kita di dalam Yesus Kristus,
Maka yang selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, maukah engkau, rindukah engkau, rindukah Bapak Ibu semuanya untuk berdoa bagi orang-orang yang belum memiliki keyakinannya, yang belum yakin akan kepastian keselamatannya? Rindukah engkau untuk berdoa untuk mereka? Rindukah saya untuk mendoakan keluargaku? Rindukah saya untuk mendoakan sesamaku? Orang-orang yang telah Tuhan hadirkan di sekelilingku, apakah aku mendoakannya? Pertanyaannya juga untuk kita, siapa saat ini yang sedang engkau doakan? Siapa yang saat ini yang sungguh engkau rindukan supaya dia juga beroleh keselamatan? Mari belajar dari Abraham yang terus merindukan keselamatan untuk orang yang dikasihi. Kiranya kita pun bisa melakukannya di dalam perjalanan hidup kita dan mengingat Allah yang kasih, yang akan memberikan pengampunan kepada orang yang meninggalkan, yang bertobat akan kesalahannya. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Abraham yang terus dan sungguh-sungguh berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan, supaya orang yang dikasihi itu adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan benarlah Tuhan, Engkau menyelamatkan Lot, bukan karena dia benar di hadapan Tuhan, tetapi karena Tuhan memperhitungkan iman daripada Abraham. Bapa, kami sungguh rindu. Kami memiliki hati, kami memiliki keterbebanan untuk melakukan seperti yang Abraham lakukan. Kami menjadi pendoa bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi lingkungan kami, bagi sanak saudara kami, bagi siapapun yang kami lihat. Kami rindu juga supaya mereka diselamatkan. Taruhlah hati itu di hati kami, supaya kami menjadi pendoa, bukan hanya sekedar pendoa, tetapi kami juga sebagai pemberita akan firman Tuhan, sebagai pemberita akan Injil itu, akan kabar baik itu. Tuhan yang akan menunjukkan kasih dan keadilan-Mu. Tuhan yang akan bermurah hati kepada orang-orang yang sadar akan dosanya dan akan meninggalkan dosanya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini terus-menerus mengubahkan hidup kami untuk semakin rindu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh jemaat-Mu ini supaya mereka bertumbuh di dalam kasih dan juga pengenalan akan Tuhan, supaya mereka juga berjuang, kami semua tidak satu pun tanpa terkecuali berjuang untuk menemukan hidup kami di hadapan Tuhan dengan Engkau lihat kami setia dan juga tetap memelihara iman kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.